Selamat datang di Kriting, Kupas Rahasia Ilmu Marketing. Bersama saya Imam Roy Malik, salah satu branding dan marketing antusias. Tempo lalu saya bikin konten untuk nge-review usaha dari teman-teman netizen, ya kan. Barangkali ada yang DM atau komentar. Usahanya mau saya bahas untuk optimasi dalam sisi branding dan juga marketing. Nah, kali ini ada yang DM ke saya untuk dibahas usaha foto wisudanya. Teman-teman yang lain barangkali juga ada yang mau sharing dengan saya, punya usaha apa, bisnis apa, atau mungkin yang belum punya usaha apapun juga bisa sharing di DM atau komentar bebas di Instagram atau TikTok saya, Imam Roy Malik. Nanti akan saya bahas juga di konten, ya kan, atau di YouTube, atau mungkin kalau pendek bisa saya bahas di Instagram atau TikTok, karena ini mungkin butuh pembahasan yang sangat panjang atau lumayan panjang lah ya. Jadi saya bahasnya di YouTube. Kebetulan saya sendiri juga seorang fotografer dan videografer, dan saya juga sering moto wisuda juga, jadi lumayan hafal industri ini. Dan kita akan bedah bareng-bareng apa rahasia, trik marketing, atau mungkin branding yang bisa digunakan untuk foto wisuda. Sebelumnya saya bacakan dulu apa isi DM dari teman kita yang satu ini. Halo Bang, kenalin aku Jason atau Jason Jason gitu aja ya. Aku habis nonton video abang, jadi sebelumnya aku merintis usaha foto wisuda sama temenku nih Bang. Namanya @moment_by_kavia Instagramnya. Tapi aku bingung nentuin apa yang akan jadi ciri khas dari usahaku ini Bang. Secara banyak yang lebih unik, lebih keren, dan harganya sama. Kira-kira ada tanggapan nggak Bang? Sekian, thank you. Oke. Mari kita bedah satu persatu dan juga kita bahas. Kita kasih tips and trick juga, barangkali bisa membantu meningkatkan usahanya, bisnisnya. Saya juga alhamdulillah kalau bisa ngebantu juga, saya juga seneng. Seenggaknya ilmu yang ada di kepala saya ini kepake lah ya. Oke, sebelumnya apa motivasi saya kenapa kok buat konten seperti ini daripada konten yang langsung edukasi branding dan marketing gitu ya. Mungkin apa itu branding, apa itu marketing, apa itu trik ini gitu ya. Saya sedang memang lagi eksperimen gitu ya, mencoba langsung ke pusat masalah gitu, apa yang dikeluhkan oleh pengusaha ini, atau apa yang bisa diberi masukan ke pengusaha ini juga gitu ya. Kenapa bisnisnya sepi, kenapa bisnisnya ini. Karena kalau kita ngangong-ngangong bahas pakai bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa anak perkuliahan, bahasa-bahasa intelektual, itu percuma gitu. Kadang orang Indonesia juga kebanyakan nggak paham gitu. Jadi aku merasa kalau orang-orang itu intinya itu butuh masukan mungkin ya kan, atau butuh insight. Seenggaknya itu langsung terpoin gitu ke apa yang mereka butuhkan atau apa yang bisa mereka lakukan untuk bisnisnya, untuk usahanya, supaya lancar. Dan juga buat teman-teman yang mungkin punya rencana usaha apa itu langsung aja kasih masukan A, B, C gitu. Dengan harapan saya seperti itu ya kan, supaya bisa langsung membantu, supaya bisa langsung praktek. Mereka nggak perlu nonton video-video yang banyak ngong-ngong yang mereka juga belum tentu paham untuk prakteknya bagaimana gitu ya. Makanya dengan harapan saya buat video ini supaya teman-teman bisa langsung praktek dan tahu dan paham secara praktisi, langsung tertuju kepada usaha tersebut. Salah satunya di sini usaha foto wisuda gitu ya. Dan teman-teman yang lain juga yang ingin punya rencana usaha sejenis, atau yang sudah melakukan usaha sejenis, yang punya masalah yang sama, juga bisa langsung praktek gitu ke poin-poin inti penting yang ada dalam usahanya gitu. Jadi nggak perlu kebanyakan nonton teori-teori yang lain yang nggak masuk ke sini. Intinya nonton, langsung praktekin, langsung lancar, langsung sukses gitu. Semoga gitulah ya. Oke. Yang pertama, dalam usaha foto terutama ya, atau mungkin juga untuk videografer juga, yang penting itu kalian harus bedakan dulu dalam branding. Kalian mau bisnis atau mau ngartis, istilahnya mau freelance atau nge-vendor. Karena ini dua hal yang berbeda teman-teman. Jadi kalau teman-teman misal mau ngartis ya kan, mau nge-branding namanya sendiri, bukan as a bisnis, bukan bikin usaha studio foto, atau bikin ngumpulkan freelance, bikin nama vendor yang besar gitu ya. Kalau mau ngartis, teman-teman ya memang harus karyanya secara bagus gitu. Minimal ya mungkin tuntutan alat harus bagus, lensa juga bagus, skill juga pasti bagus. Karena yang dibeli orang adalah nama kalian gitu. Entah itu freelance atau entah itu membuat brand atas nama sendiri, misal katakanlah Darwis Triadi gitu kan. Nah, beliau kan membranding namanya sendiri gitu. Jadi dipastikan beliaunya itu pasti pinter gitu, pasti punya skill yang mumpuni atau juga punya alat yang mumpuni. Lah, ngartis ini plus minusnya adalah
lama-kelamaan pasti kalau dia sudah terkenal, dia sudah jadi orang yang hebat, atau mungkin namanya sudah besar, orang akan rela bayar berapapun, semahal apapun, asal yang moto dia gitu. Karena itu tadi, dia ngartis gitu. Jadi orangnya, namanya sendiri itu, dia sendiri yang harus ke lokasi gitu, dia sendiri yang harus megang kamera dan motret itu gitu. Meskipun akhirnya bayarannya bisa mahal. Sebaliknya, kekurangannya yaitu tadi, karena dia sendiri yang harus ke sana gitu ya. Tapi akhirnya ya seberapa banyak sih diri kita gitu. Maksudnya kita kan nggak bisa handle job banyak akhirnya setiap hari, nggak seperti orang yang nge-bisnis gitu ya, yang buka apa nama brand gitu, bikin vendor gitu kan. Akhirnya bisa, yang penting timnya ke sana, timnya ke sana, timnya ke sana, itu jadi lebih fleksibel untuk bisa dapat job banyak. Tapi nanti adalah cara-cara marketing lain sambil ngartis juga sambil bisnis, jadi tetap pakai nama dia sendiri gitu, tapi nanti koordinasi sama klien yang berangkat timnya dan lain sebagainya. Oke. Jadi itu dulu yang penting. Sebelum ke foto wisudanya nih ya, kita ngomong foto dan video secara global dulu. Jadi mana nih yang kamu mau branding, mana nih yang kamu mau bikin? Apa kamu mau bikin nama kamu sendiri yang besar gitu ya, atau mau bikin nama vendor? Seenggaknya kalau kamu mau bikin nama kamu sendiri yang besar, sebenarnya nggak perlu cepet-cepet laris, nggak perlu cepet-cepet besar juga nggak apa-apa gitu. Kamu kan juga sambil berproses, kamu kan juga sambil nunggu foto kamu bagus dulu, nunggu alat kamu mungkin pelan-pelan bisa bagus dulu juga. Jadi ya nggak apa-apa, ya pelan-pelan aja. Justru malah kalau ada saingan yang lebih unik fotonya, lebih murah fotonya, atau lebih bagus mungkin hasilnya, jangan anggap itu saingan, tapi anggap itu sebagai pelajaran, atau anggap itu sebagai kompetitor yang positif gitu ya. Anggap sebagai pelajaran ya itu tadi. Sehingga kamu nggak nganggep mereka itu akhirnya kayak, wah itu fotonya lebih bagus, wah itu kameranya lebih bagus gitu. Ya enggak, buat tantangan aja. Gimana caranya dengan kamera kamu yang sederhana, mungkin dengan alat yang ada, dengan skill yang ada, bisa menjadi pendorong gitu. Nanti kelamaan seperti mereka gitu. Tapi gimana bang cara dapat kliennya? Kan aku kan masih, ya itu tadi ya, masih sederhana, foto masih biasa aja. Nanti kita bahas di belakang ya. Trik-triknya meskipun dari awal, dari nol, dari alat yang sederhana, kamera sederhana, skill sederhana, tapi bisa tetap dapat job. Oke, lanjut ke vendor lah. Ini vendor sebenarnya lebih enak gitu. Yang penting kalian paham nanti trik marketing, bikin nama bisnis, dan juga punya banyak kenalan, kalian sudah bisa dapat klien yang mahal mungkin ya, atau bisa dapat klien yang bagus nantinya. Karena kalian bisa hire aja gitu, bisa nge-freelance orang-orang yang sudah bagus, tinggal bayar aja orang-orang yang sudah kameranya bagus, tinggal bayar aja orang-orang yang sudah skillnya bagus gitu ya. Yang penting bayarannya tadi loh, yang penting bayarnya sesuai gitu. Sehingga kalian nanti tinggal ya bikin portofolio aja gitu. Kita tektokan, carilah fotografer-videografer di kota kalian, di tempat kalian yang ternama atau punya nama tapi bagus lah, nggak perlu punya nama juga, yang penting kalian suka karya dia. Tanya aja budgetnya berapa kalau di freelance gitu, terus izin mungkin ada nggak mas 1-2 foto yang boleh aku posting dulu gitu ya untuk portofolio, nanti aku pasti booking sampean buat booking kamu buat fotonya nanti kalau ada klien yang datang ke aku gitu, aku nama vendorku ini bla 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 gitu. Pasti menurut saya juga is okay gitu. Yang penting bener-bener nanti kalau ada klien fotonya seperti klien suka dengan foto itu, kalian booking dia gitu. Karena nggak mungkin juga kalau klien datang dan kalian sendiri yang moto, sementara nanti klien tanya hasilnya kok nggak sesuai gitu kan, juga jadi masalah nanti. Jadi intinya seperti itu ya, semoga paham ya, walaupun saya ngomongnya ngalor ngidul ya. Jadi itu dulu yang penting. Jadi pastikan dulu kamu mau ngartis apa mau nge-vendor atau mau branding gitu, intinya gitu. Atau mau bikin freelance sendiri ya, itu dulu yang perlu ditentukan. Karena nanti strategi marketingnya juga akan beda kalau ini ke sini, kalau ini ke sini. Tapi nanti tetap saya jelaskan secara umum. Oke, terus lanjut ke industri, lebih fokus ke industri foto wisudanya ya. Kebanyakan orang mungkin memang memilih foto wisuda karena umum gitu, maksudnya banyak lah yang sudah terjun di foto wisuda, dan mungkin juga karena demand-nya banyak ya, permintaannya banyak, yang wisuda itu memang banyak, satu kampus bisa 1.000 orang, 500 orang yang wisuda, masa kita nggak bisa dapat 1-2 klien dari situ. Harganya mungkin ya bersaing. Saya pernah dengar gitu yang mungkin harga murah-murah mulai dari 250 atau 300.000 untuk satu klien foto wisuda di lokasi. Ada juga yang di studio mungkin di range harga 1 juta sampai seterusnya juga ada. Itu ya udahlah, maksudnya industrinya memang seperti itu, bisnisnya memang seperti itu gitu. Lah, gimana cara kita terjun ke market? Kadang-kadang ya, memang kalau
kalau industrinya memang seperti itu, kita nggak bisa tiba-tiba muncul dengan hal yang beda gitu. Karena kamu siapa gitu. Kamu juga bukan orang yang punya nama besar, kamu juga orang yang nggak punya kamera yang bagus sekali, skillmu juga bukan skill yang keren sekali gitu. Yang bisa kita lakukan ya ikuti wave-nya, ikuti ombaknya. Orang-orang lagi suka main bokeh-bokeh yang gimana pakai lensa manual misal ya, beli lensa manual misal gitu ya. Kan lensa manual kayak Super Takumar atau apa juga at least nggak sampai 1 juta gitu untuk ngikuti tren itu. Orang-orang suka mainnya yang mudi-mudi tune-nya, ikuti orang-orang, atau suka yang clean-clean, bebas lah apa itu ikutin. Jadi intinya untuk pengusaha yang umum ya, maksudnya yang jenis-jenis market yang umum, kamu nggak bisa apa namanya, nggak bisa tiba-tiba beda gitu. Kecuali memang kamu pengen ngartis tadi ya, mungkin bisa aja. Tapi fokusnya, yang penting dapat klien, yang penting dapat duit, yang penting kamu di booking, ke situ dulu lah fokusnya. Nggak usah neko-neko berkarya yang seperti apa nggak usah neko-neko. Yang penting dapat klien dulu, dapat duit dulu. Nah, caranya dapat duit paling mudah emang follow the wave gitu. Jadi ikuti ombaknya dulu. Apa yang dilakukan orang ikuti, orang main ini ikuti gitu ya. Dan juga industrinya sebenarnya kalau mau kamu ngubek-ngubek di wilayah sekolah, kampus atau mungkin sekolah ya kan, itu sebenarnya nggak hanya foto wisuda gitu. Banyak sekali opsi-opsi yang bisa kamu ambil di industri yang sama, di industri sekolahan dan kampus terutama ya. Kamu bisa ambil apa namanya itu mungkin foto kelulusan, apa namanya yearbook, kamu bisa ambil mungkin pas foto atau apapun itu di industri tersebut, kamu bisa lobby langsung ke kampusnya atau ke sekolahnya, jadi nggak harus ke kliennya, kamu juga bisa ambil foto dokumentasi acaranya gitu. Mungkin ngomong gimana kalau aku masih sendiri, apa nggak bisa ambil itulah. Ini tadi kelebihannya kalau misal kamu ambil sisi ke vendor, ambil sisi ke apa industri bisnisnya, kamu ambil aja, hire aja ke siapa yang bisa gitu, yang sudah profesional di sana, tanya prestis mereka berapa juga, bang aku mau ambil hire, berapa kalau harga paket live streaming dokumentasi wisuda, berapa kalau acara foto wisuda gini. Mungkin emang nggak segampang apa yang saya omong ya, maksudnya nggak semudah lambeku gitu ya istilahnya. Tapi itu bisa, itu benar-benar bisa. Jadi dalam bisnis itu siapa yang dapat vendor tuh dia yang menang istilah gitu. Siapa yang dapat klien dia yang menang. Entah siapa nanti yang berangkat, siapa nanti yang kerjakan itu urusan belakangan. Bukan berarti urusan belakangan itu kita sepelekan ya, enggak. Tapi yang pasti deal-nya ke kita dulu gitu. Yang dapat kliennya tuh kita dulu, sehingga kita gampang untuk main harga, kita gampang untuk deal-dealannya berapa gitu. Nanti masalah yang berangkat, kita suruh orang yang profesional di bidangnya, kita ambil margin berapa untuk kita kerjakan ke percetakan berapa dan sebagainya itu gampang lah, itu is a business gitu. Itu bisa kita mainkan di situ. Tapi intinya kita sebagai fotografer itu harus pinter ngambil celah dulu gitu, dimana ada uang di situ, kita ubek-ubek di situ apa aja celah yang bisa kita ambil gitu. Bahkan yang baru teman saya juga terutama di industri video ya, banyak beberapa itu yang mulai masuk ke ranah video pembelajaran. Jadi beberapa teman-teman sarjana yang mau lulus itu, terutama yang ada di pendidikan, di jurusan pendidikan ya, pendidikan apapun itu, syarat kelulusannya mereka harus membuat video syarat kelulusannya mereka harus membuat video pembelajaran. Jadi seperti ngajar beneran di kelas, ada anak-anak gitu, terus di video gitu ya. Dan itu dibuat sebagai bukti, sebagai tugas kelulusan mereka lah. Itu kan ada opportunity di situ, ada kesempatan di situ. Sehingga teman-teman bisa memanfaatkan itu. Berapa ratus jumlah calon sarjana yang mau lulus dalam dunia pendidikan gitu. Akhirnya ada cuan lagi di situ. Dan itu sering gitu, bukan hanya untuk pendidikan, bukan hanya untuk jurusan pendidikan. Saya rasa jurusan lain juga sekarang lagi trennya itu harus bikin video pembuktian sesuatu, video pembuktian. Intinya harus bikin video laporan lah intinya gitu. Untuk syarat kelulusan mereka lah, itu bisa kalian lobby, cari info lagi, cari apa namanya itu jalan lagi, channel-channel lagi mana yang bisa kita tembusi. Jadi nggak usah terlalu perang terus di industri wisuda, di mana itu yang sudah banyak pemainnya, di mana itu juga nggak apa-apa sebenarnya kalau mau ke sana. Tapi nggak ada salahnya juga kalian untuk cari industri lain yang masih sepi, tapi pemainnya jarang, sehingga kalau kamu bisa menang di situ gitu akhirnya. Tapi itu pilihan, kembali lagi itu pilihan. Jadi kamu sendiri nantinya mau terjun kemana itu pilihan. Yang pasti saya di sini hanya membuka saja, sharing aja sama teman-teman bahwa industri itu luas gitu di dunia foto terutama. Jadi kalian nggak terkotak-kotakan
bahwa perang harga lagi, murah-murahan lagi, minder lagi kamera murah, nggak, kamera masih murah gitu ya, minder lagi, skill masih standar gitu. Akhirnya nggak dapat uang gitu. Intinya bisnis itu dapat uang, jadi fokusnya ke mana yang bisa kita sikat gitu. Nggak usah terlalu perang sama karya, perang sama harga, itu nggak ada habisnya, men, serius. Kebanyakan orang biasanya kesalahannya ketika membranding atau bikin IG lah terutama ya, itu melayani foto video wedding, pre-wedding, wisuda, apa macam semuanya dilayani lah, foto produk, foto apa gitu. Dan menurutku itu salah satu kesalahan umum yang masih dilakukan banyak orang ya. Padahal dalam dunia branding, sebisa mungkin jadilah spesialisasi dalam bidang tertentu. Seperti foto wisuda ya udah bikin IG khusus foto wisuda. Misal foto wedding ya udah bikin IG khusus foto wedding. Atau walaupun nama vendornya sama atau dibedakan juga terserah lah ya, terserah kalian masing-masing. Tapi yang pasti sebisa mungkin tuh bedakan, karena dalam branding itu nggak harus kamu bisa semua, justru malah orang itu suka dengan spesialisasi. Orang itu pasti cari apa yang mereka butuh aja. Misal saya sebagai klien yang ingin cari foto wisuda ya, pasti kata kunci yang saya cari yaitu foto wisuda Surabaya, misal foto wisuda Jakarta, misal gitu ya. Ya udah pasti yang keluar ya top mereka itu yang akan ada di atas gitu. Bukan orang yang melayani foto wisuda, wedding, foto produk, malah akan semakin tertutupi gitu, akan semakin terperosok di dalam akhirnya. Jadi bikinlah spesialisasi. Kalau misal mau nanti, kalaupun nanti kamu juga bisa foto yang lain, ya udah bikin IG yang lain aja gitu nanti. Kan nanti ada juga rezekinya di sana. Yang pasti cara nomor admin atau cara membalasi chatnya nanti harusnya gercep gitu, maksudnya cepat untuk balasi dia, terus fokus ke apa yang mereka butuhkan gitu dan lain sebagainya. Nanti saya bahas lagi lah soal cara trik-trik balasi orang dan di sesi belakang lah ya. Oke, kita sekarang langsung fokus ke cara marketing ya, fokus ke prakteknya langsung nih, praktek cara marketing gimana buat eksekusi foto wisuda, klien yang mau foto wisuda, karena teman kita ini yang tanyanya buat foto wisuda ya. Sebenarnya menyinggung yang tadi, saya lihat IG-nya sudah bagus, dia sudah fokus membangun foto wisuda dan juga sudah fokus spesialisasi ke foto wisuda dan juga sudah posting, tinggal diperbanyak aja postingannya gitu ya. Dan jangan malu buat posting yang hanya bagus-bagus itu, sebenarnya posting aja yang banyak. Nanti kelamaan portofoliomu itu ya cerminan dirimu kok gitu. Nanti kelamaan kalau memang kamu masih fotonya mungkin sederhana gitu ya, nanti klien yang datang juga klien-klien yang sederhana kan juga nggak apa-apa ya, sesuai aja sama portofoliomu. Lama-kelamaan portofolionya bagus, upgrade harga, upgrade alat, nanti yang datang klien-klien yang bagus kan juga bertumbuh nantinya gitu. Jadi nggak usah takut buat posting foto yang banyak gitu ya, posting aja apa adanya kamu, apa adanya skillmu gitu ya. Dan untuk tambahan lagi yang kalau bisa ya ngonten aja nggak apa-apa gitu, bikin reels, bikin video, dan itu justru yang biasanya bikin FYP, biasanya bikin malah dapat klien yang banyak, yang ramai ya dari situ gitu malah. Oke, langsung lanjut ke trik marketing. Intinya ini harus ditekankan ya, intinya marketing itu dibagi dua. Gimana caranya dapat klien baru dan gimana caranya mengolah klien lama menjadi order terus ke kita atau repeat order. Intinya cuma dua ini. Gimana caranya dapat klien baru dan gimana caranya klien yang sudah booking ke kita itu kita olah terus sehingga cuan terus. Nah, jadi marketing itu cuma dua isinya, itu aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, dalam industri foto wisuda nih ya, gimana cara dapat klien baru? Oke, to the point aja. Cara marketing itu dibagi dua, ada yang gratisan dan ada juga yang berbayar, gitu ya. Ada yang organik, ada yang juga berbayar. Untuk cara gratisan, ini saya nggak terlalu bahas lah ya. Sebenarnya cara-cara yang umum, misal dari mulut ke mulut, cari relasi, cari koneksi orang dalam, maksudnya yang sudah kuliah di situ, wisudanya kapan, kalian bisa brosur kayak atau apa, kayak cari informasi dari situ. Cuma kan cara itu wasting time, kadang juga lama. Meskipun untuk teman-teman yang nggak seberapa punya budget, itu oke lah gitu ya. Cara gratis juga bisa dari bikin konten tadi gitu ya. Bikin konten kan gratis ya, maksudnya tinggal modal kuota, bikin konten, terus tiba-tiba FYP kan nggak tahu juga, itu kan gratis juga. Tapi coba saya bahas dari sisi konten yang berbayar gitu, maksudnya dari saya sisi bahas marketing yang berbayar. Walaupun tetap berbayar itu nggak mahal kok, berbayar itu murah kok. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, bisa kita gunakan fitur iklan di Instagram salah satunya, atau di TikTok juga bisa. Lah, fitur iklan ini itu sebenarnya bisa kita radius, bisa kita
golongkan di mana nanti iklan ini akan muncul dan macam-macam. Nanti untuk lebih spesifik kalian belajar iklan bisa cari di video-video orang lain atau video manapun. Saya hanya jelaskan secara global, setidaknya kalian punya gambaran nanti gitu ya. Setidaknya kalian punya gambaran apa yang kita lakukan gitu ya. Prakteknya terserah, tapi saya kasih gambarannya. Nah nanti misal nih yang wisuda nih UNESA misal gitu ya, kampus UNESA mau wisuda. Lah kalian bisa Hamin berapa, Hamin 1 bulan atau Hamin 2 bulan, atau kalian dengar info-info yudisium nih, biasanya kan setelah yudisium ada wisuda, atau kalian sudah tahu pola-pola bulan apa nih, Oktober misal wisudanya, setiap Oktober ada acara wisuda. Nah kalian bisa iklan, terserah budgetnya 100.000, 200.000 itu terserah lah kalian ya. Titikkan hanya di tempat kampusnya, misal wisudanya di daerah Ketintang nih, kampus Ketintang di Surabaya itu. Kalian bisa titikkan aja di radius sekitar Ketintang situ, dimana kan yang pasti orang kuliahnya, teman-teman yang kuliah yang wisuda kan ya di situ pasti ya. Dan tembak iklan di situ gitu, dengan konten yang menarik, dengan promo yang menarik gitu, sehingga dengan harapan yang melihat konten kalian itu pasti orang-orang di kampus itu. Walaupun yang melihat itu bukan teman-teman yang wisuda, tapi setidaknya adik kelasnya atau siapapun itu pasti melihat iklan itu, dan kesempatan untuk di-share ke kelasnya atau ke teman-temannya itu pasti lebih luas daripada kalian ngiklan global ke Sidoarjo atau ngiklan ke Surabaya. Lebih luas itu pasti nggak akan masuk ke target marketnya gitu, dan nggak jelas juga akan ke siapa yang mau lihat gitu. Apalagi kalian juga nanti pasang target umur, atau juga bisa pasang jenis kelamin, perempuan atau laki-laki di iklan itu. Jadi kalian seenggaknya buang uang, atau istilahnya bakar uang ya kan, 100-200.000, 500.000, bahkan 1 juta, itu saya pasti jamin nggak mungkin sia-sia. Karena yang lihat iklan tersebut itu pasti orang-orang yang target market kalian gitu loh, orang-orang yang pasti wisuda tadi, karena ya di kampusnya tadi gitu ya kan. Pasti bisa paham lah ya di sini ya. Jadi nggak sia-sia gitu. Kebanyakan orang itu sia-sia. Ngiklan itu, terutama yang wisuda itu, ambil marketnya Surabaya, misal satu daerah gitu. Padahal yang nggak jelas gitu. Intinya kan carinya orang yang wisuda ya kampusnya aja, kita titik gitu, kita kasih range di situ aja gitu, sehingga mereka bisa tahu kalau kalian fotografer, dan mereka bisa booking kalian gitu. Semoga dari sini paham lah ya gimana cara kita untuk yang tadi satu lagi, untuk dapat klien baru gitu ya. Lalu yang kedua, gimana caranya mengolah klien yang sudah lama. Oke, at least dari cara pertama ini, meskipun pasti pelan-pelan, meskipun bertahap, at least kalian dapat klien 1-2, mulai lah ya, klien 1-2 dari situ, terus kalian foto lagi, pelan-pelan dapat 1-2 klien. Nah, cara ngolah klien yang sudah foto sama kalian ini sebenarnya gampang banget. Karena kebetulan foto wisuda itu adalah pintu di mana menuju foto-foto yang lainnya. Karena biasanya orang yang setelah foto wisuda, itu pasti dia mau lamaran, dia mau menikah, atau mungkin nanti ke depannya dia juga setelah menikah punya anak, perlu foto keluarga, apapun itu. Jadi menurut saya foto wisuda itu adalah pintu di mana kita upscaling nantinya, kita lobby lebih jauh nantinya klien itu untuk ngambil foto-foto yang lain gitu. Seperti ya tadi foto wedding atau foto lamaran dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kalian bisa main aja di situ marketingnya gitu. Misal ketika orang booking ke kalian untuk foto wisuda ya kan, kalian bisa kasih voucher-voucher tambahan, dimana kalau misal nanti ambil ke kita lagi untuk foto weddingnya, kasih voucher potongan 500.000, untuk foto lamarannya kasih voucher potongan 300.000, sehingga mereka ingat nanti kalau misal mau lamaran atau mau menikah, mereka punya voucher di kalian gitu. Kalaupun misal klien ini sudah menikah misal sudah ya, atau sudah lamaran gitu ya, bilang aja ke mereka kalau voucher ini bisa dihibahkan ke temennya. Seenggaknya nanti kalian dapat temennya itu yang mau nikah atau mau wisuda tadi, yang mau nikah atau yang mau lamaran tadi itu ke kalian lagi gitu. Jadi voucher ini nggak akan sia-sia. Untuk masalah harga, kalian bisa lah main di situ gitu loh. Bisa upscaling sedikit, dimana misal harga foto wedding kalian 2 juta, 2,5, up sedikit lah 28 atau 3 juta. Nanti kasih potongan 300.000 kan nggak banyak lah gitu, bisa lah dimainkan di situ. Jadi itu hanya permainan kita aja gitu. Dan juga itu kita pupuk juga, si bisanya itu kalian juga sudah punya ya portofolio khusus wedding, portofolio khusus lamaran, di IG yang lain mungkin. Nanti kalaupun misal kalian juga belum pede untuk foto wedding misal, atau belum pernah untuk foto lamaran, ya seperti yang saya bilang tadi, carilah freelancer lain, banyak kok yang sudah berpengalaman di foto wisuda, foto wedding. Tanya ke mereka, mas misal aku mau freelance
sampean untuk foto lamaran berapa, lihat portofolionya, lalu tinggal dikali aja lah, tinggal dihitung-hitung aja profitnya berapa, laba berapa, buat cetak berapa dan lain sebagainya gitu. Jadi seenggaknya kalian tuh bertumbuh gitu loh, nggak cuma ngubek di industri wisuda terus, seenggaknya tuh kalian nyoba ke industri lain, perkembangannya nanti ke sini, skala besar nanti kalau besar jadi seperti ini dan lain sebagainya gitu. Oke ya, setidaknya sudah panjang sekali video ini. Semoga teman-teman juga paham buat yang tanya tadi dan juga buat teman-teman lain yang juga di industri foto wisuda yang sama. Kalau teman-teman yang lain juga punya pertanyaan, pingin dibedah juga bisnisnya, pingin saya konseling juga secara branding dan marketing, bisa komen aja, bisa DM secara langsung atau apapun itu. Semoga bermanfaat konten ini dan semoga terus dukung saya dengan cara subscribe, like juga, komentar juga. Semoga saya bisa konsisten bikin konten seperti ini terus. Oke, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Saya Imam Roy Malik, teman kamu untuk jadi lebih baik.